Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran pekan yang lalu, yakni di halaman 11 masih dengan tentang kalimat tunjuk, kata tunjuk atau isim isyarah. Yang di sini ada kalimat haza, artinya ini. Ma haza, jadi apa ini? Haza dikun, ini ayam. Man haza, siapa ini? Haza mudarrisun, ini guru. Man artinya siapa, ma artinya apa. Lanjut, ahaza komisun? La, haza mindilun. Apakah ini baju? Tidak, ini sapu tangan. Jadi kalau pertanyaannya a atau hal, dia jawabannya la atau na'am. Diawali dengan la atau na'am. Kemudian ada latihan. Nomor pertama, ma haza, haza qalamun. Apa ini? Ini pulpen. Kemudian lanjut nomor 2, haza kalbun. Ini anjing. Nomor 3, haza man haza, haza tabibun. Siapa ini? Ini dokter. Haza jamalun, ini unta. Kemudian ahaza kalbun, apakah ini anjing? Tidak, ini kucing. Ahaza dikun, apakah ini ayam? Naam. Apakah ini ayam? Ya, jawabannya bisa singkat juga tanpa harus lengkap naam. Haza dikun, boleh juga naam aja. Haza hisonun, nah ini kuda. Hisonun artinya kuda. Ahaza hisonun, apakah ini kuda? La, haza himarun, tidak atau bukan, ini seekor keledai. Haza mindilun, ini tisu atau sapu tangan. Ahaza waladun, apakah ini anak laki-laki? Naam. Nomor 10, man haza, haza rojulun. Siapa ini? Ini laki-laki dewasa. Bab yang kedua, ini kalimat tunjuk, namun di bab ini tentang zalika atau itu untuk muzakkar. Ini zalika artinya kata tunjuk itu. Ma zalika, apa itu? Zalika najmun, itu bintang. Hadza masjidun, ini masjid. Wazalika baitun, dan itu rumah. Haza hisanun wazalika himarun, ini kuda dan itu himar. Azalika kalbun, apakah itu anjing? La, zalika kittun, bukan, itu kucing. Mazalika, apa itu? Zalika sarirun, itu ranjang. Oke, jadi perbedaannya ini dan itu. Kalau ini bahasa Arabnya haza, kalau itu bahasa Arabnya zalika. Masih sama, man haza wa man zalika, siapa ini dan siapa itu. Man haza wa man zalika. Haza mudarris wa zalika imam, ini mudarris dan itu imam. Nah, oke. Lanjut, ma zalika, apa itu? Zalika hajarun, apa artinya hajar? Batu. Haza sukkarun, ini gula. Wazalika labanun, dan itu susu. Oke, ini kalimat-kalimat yang silahkan dibaca. Haza sukkarun, wazalika laban, ini kalimat-kalimat yang tadi kita pelajari tentang kata tunjuk zalika atau itu. Kemudian di pelajaran ketiga, ad-darsus salis, pelajaran ketiga, ini kita pelajari dulu baitun al-baitu, kitabun al-kitabu, qalamun al-qalamu, jamalun al-jamalu. Jadi ketika ismun atau kata benda, dia defaultnya atau dasarnya itu baitun, dia menggunakan domah tain. Baitun, kitabun, qalamun, belakangnya pasti un.
ketika dimasukkan dengan alif lam maka huruf terakhirnya berubah jadi u atau dhammah saja. Baitun jadi al baitu, kitabun jadi al kitabu, qalamun jadi al qalamu, jamalun menjadi al jamalu. Oke, seperti itu. Kita coba belajar di sini. Al qalamu maksurun, pulpen itu patah atau pecah. Kemudian lanjut al babu maftuhun, pintu terbuka. Kemudian yang 3 al waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Kemudian al kitabu jadidun wal qalamu qadimun, buku baru dan pulpen lama. Oke. Al kursiyu maksurun. Nomor 2 yang ini. Al himaru saghirun wal hisanu kabirun, keledai kecil dan kuda besar. Nomor 3 al kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al mindilu, nomor 4 al mindilu wasihun, sapu tangan kotor. Al ma'u baridun, air dingin. Al qamaru jamilun, bulan yang indah. Al baitu qaribun wal masjidu ba'idun, rumah yang dekat dan masjid yang jauh. Al hajaru thaqilun wal waraku khafifun. Al hajaru thaqilun artinya batu yang berat, wal waraku daun yang ringan. Nomor 9 al labanu harun, susu yang panas. Harun artinya panas. Nomor 10 al qamisu nazifun, baju yang bersih. Ikhwafillah, jadi manfaat dari penambahan alif lam kepada suatu kata benda yakni menjadi ma'rifah atau diketahui. Baitun itu artinya rumah. Kalau al baitu ditambah alif lam jadi sudah jelas rumahnya tuh yang dimaksud gitu loh, al baitu gitu. Jadi contohnya misalkan ila aina anta, mau kemana kamu. Zahabtu atau azhabu ilal bait, ilal bait gitu, saya mau pergi ke rumah. Oh, jadi orang yang bertanya dan yang menjawab sudah paham rumahnya rumah yang mana karena dia pakai alif lam. Atau misalkan kitabun, ada seorang guru berkata, silakan anak-anak keluarkan bukunya. Dia hanya menyebut bukunya, tidak perlu menyebutkan buku sejarah. Silakan keluarkan buku sejarah, silakan keluarkan buku matematika gitu. Karena bukunya sudah jelas yang dimaksudkan adalah buku bahasa Arab misalkan gitu. Ketika saya bilang silakan dibuka bukunya, nah berarti yang dimaksud langsung tahu, saya dan murid-murid langsung tahu apa yang harus dikeluarkan, yaitu buku bahasa Arab. Nah itu fungsi dari ketambahan alif lam. Akhrij al-kitab, keluarkan buku. Jadi semua udah tahu tanpa menyebutkan keterangannya. Itu fungsi dari alif lam. Lanjut ke halaman berikutnya. Ini latihan. Iqra waktub yang paling atas. Masjidun al masjidu, al ma'u jadi ma'un. Ini tinggal diberikan harokat saja. Kemudian nomor 2 iqra waktub, baca dan tulislah. Nomor 1 al maktabu maksurun gitu. Meja yang sudah dimaksud itu pecah. Al mudarrisu jadidun, seorang guru tersebut itu baru. Al qamisu wasihun, komis yang kotor. Al labanu baridun, susu yang dingin. Al masjidu maftuhun, masjid yang terbuka. Al hajaru kabirun, batu yang besar. Al labanu baridun wal ma'u harun,
laban atau susu yang dingin dan air yang panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk dan mudarris berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mindilu nazifun. Sapu tangan itu bersih. Imla al-faraq fima yali biwad'il kalimah al-munasibah. Silahkan letakkan di kalimat-kalimat berikut ini yang kosong dengan kalimat-kalimat yang sudah disediakan di sini. Nah, saya berikan contoh pada nomor pertama, yaitu al-hajaru, batu. Nah, bisa kita pilih apakah batu itu indah, kotor, terbuka, panas, berat, ringan. Kita sudah mempelajari kalau batu itu berarti al-hajaru, batu yang ini. Saqilun, silahkan ini dibuat latihan. Kemudian halaman 16 yaitu imla al-faragh fi ma yali, ini juga sama, kebalikannya dari yang tadi. Nazifun titik-titik, depannya titik-titik. Nazifun berarti apa? Bisa komisun, bisa al-komisu, bisa al-baitu gitu. Yang penting kita perlu tahu artinya dulu. Yang ini baridun artinya dingin. Apa yang dingin? Bisa kopi, bisa teh, bisa susu, bisa air. Ba'idun jauh, bisa al-masjidu, al-baitu, al-maktabu. Jalisun duduk. Qadimun lama. Maksurun rusak atau patah. Qaribun dekat. Waqifun berdiri. Kabirun besar. Jadidun baru. Tayyib. Seperti itu. Ini najmun bintang, an-najmu sama bintang. Dikun ad-diku, rajulun ar-rajulu, talibun at-talibu. Oke, ini saya artikan. Nomor 1, an-najmu ba'idun, bintang jauh. Ar-rajulu waqifun, laki-laki yang berdiri. As-sukaru hulwun, gula yang manis. At-talibu maridun, murid yang sakit. Ad-diku jamilun, ayam yang indah. Ad-daftaru jadidun, daftar baru. At-tajiru ghaniyun, at-tajiru ghaniyun, pedagang yang kaya. Ad-dukkanu maftuhun, dukan itu supermarket atau apa ya. Al-waladu fakirun, seorang anak kecil laki-laki fakir. At-tufahu lazizun, apel itu lazis, enak. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun, dokter itu tinggi dan yang sakit itu pendek. Taib. Ini juga sebagai latihan, sama seperti tadi, silahkan diisi dengan kalimat-kalimat yang cocok. Ghaniyun, apa tadi ghaniyun? Berarti at-tajiru, seperti itu. Lanjut ke halaman 18. Ikhtar al-kalimat minal qa'imah ba tunasib bil kalimah fil qa'imah alif. Ini hanya disuruh tarik garis ini seperti anak-anak waktu TK. At-talibu, murid. Tadi murid itu apa? Sakit. Ad-dukanu maftuh, seperti itu. Tidak ada kalimat yang baru. Laziz artinya enak. Marid sakit. Maftuh terbuka. Kemudian inilah berikut huruf-huruf al-qamariyah dan huruf-huruf asy-syamsiyah. Ini dia huruf-huruf al-qamariyah sebelah sini, di sini huruf-huruf asy-syamsiyah. Seperti itu. Iqra kalimat al-atiyah waktubha mura'iyan qawaid nutqil huruf al-qamariyah wasy-syamsiyah. Ini hanya diminta untuk menggunakan atau mengharokati mana yang alif lam qamariyah, mana yang syamsiyah. Bedanya kalau qamariyah dia tidak pakai tasydid. Contohnya al-baitu. Kalau yang ini dia pakai tasydid karena tidak mungkin al-diku. Jadi yang betul ad-diku. Ini al-mudarrisu, al-babu. Ini juga at-talibu, tidak al-talibu. Jadi mesti pakai tasydid, ditulis tasydidnya dan seterusnya. Kemudian di halaman 21 bab keempat, al-baitu jadi fil baiti, al-masjidu fil masjidi, al-maktabu alal maktabi, as-sariru
'ala sariri. Jadi di sini kita sedang membahas tentang huruf jar atau ketika ada kalimat kata benda al-baitu kemudian kemasukan huruf jar yaitu fi dan ala, maka harokat terakhirnya berubah jadi kasroh gitu. Contohnya ini, aina Muhammad huwa fil ghurfati. Yang tadinya al ghurfatu berubah jadi fil ghurfati. Artinya di dalam kamar atau ruangan. Wa aina Yasir, di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminah, dia di dapur. Wa ainal kitabu, di mana buku? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Semuanya berharokat berakhiran harokat kasrah. Wa aina sa'ah, hiya alas sarir, dia di atas kasur, seperti itu. Matbah artinya tempat makan. Ini adalah latihan ajib anil asila al-atiyah. Ainal kitabu, jawabannya huwa alal maktabi. Bisa juga tidak pakai huwa, juga bisa langsung alal maktabi, seperti itu. Kemudian lanjut, aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Lanjut, aina sa'ah, as-sa'ah fis sariri. Aina Yasir, kemudian aina Aminah, Aminah fil ghurfah. Jawabannya Aminah fil ghurfah. Berarti kalau pertanyaannya pakai a, berarti jawabannya hanya ada na'am atau la. Apakah Aminah di ghurfah? Tidak, berarti la. Apa jawaban yang benarnya? Aminah fil matbahi, gitu. Ayasir, aina Yasir, di mana Yasir? Ya, nomor 4, Yasir di kamar mandi. Itu. Lanjut. Oh ini, Ayasir fil matbah, apakah Yasir di matbah? Di dapur? La. Yasir fil hammam. Lanjut, man fil ghurfah, siapa yang di ruangan? Jawabannya langsung boleh fil ghurfati Muhammad atau langsung Muhammad boleh. Waman fil hammam, dan siapa di kamar mandi? Yasir. Ini hanya soal dibalik-balik saja. Kemudian ini untuk latihan sama seperti di atas, al madrasatu jadi fil madrasati, fil baiti al baitu. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau kemasukan fi atau ala, maka harokat terakhirnya menjadi kasroh. Kemudian paling bawah ini contoh dalam kalimatnya. At-talibu fil jami'ati, murid di universitas. Nomor 2, ar-rajulu fil masjidi, rajul anak laki-laki di masjid. Kemudian aina tajiru, di mana pedagang? Huwa fid dukkan, dia di supermarket. Fid dukkani. Al-qalamu 'alal maktabi, pulpen itu di atas meja. Aina Zainabu, hiya fil ghurfati, karena apa? Ada fi-nya. Ainal waraku, di mana daun? Huwa 'alal maktab. Bentar, waraku berarti artinya di sini kertas. Bisa juga sebetulnya daun. Ainal waraku, huwa 'alal maktabi, jadi dia di atas meja. Sampai sini dulu, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.